Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, saya berharap kalian tetap just stay at home, tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap menjaga kesehatan supaya kalian tetap sehat dan bisa sekolah. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Noviana Iqroaini. Kalian bisa memanggil saya Bu Novi. Biasanya saya mengajar bahasa Inggris. Tapi untuk materi MPLS ini saya akan menerangkan cara belajar efektif. Apa sih cara belajar efektif itu? Ada yang sudah tahu? Oke, sudah ada ya. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai siswa, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sampai sini kalian tahu apa itu belajar yang efektif? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara untuk mencapai belajar yang efektif? Dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Bu Novi di sini punya tips belajar yang baik dan benar. Tips belajar efektif. Yang pertama adalah belajar kelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran atau rangkuman. Yang ketiga, disiplin dalam belajar. Dan yang keempat, belajar dengan serius. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Biasanya kalian sukanya yang seperti itu. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua. Agar apa? Supaya belajar tidak berubah menjadi bermain. Karena kebanyakan jika kalian tidak ditemani oleh orang dewasa, kebanyakan kalian bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan yang rajin belajar. Karena nanti kalau kalian mengajak teman yang malas, otomatis kalian hanya bercanda saja atau hanya bermain saja. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi keturunan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatan adalah membahas pelajaran yang belum dipahami atau yang tadi sudah dijelaskan oleh guru, tapi kalian belum jelas. Tips yang kedua adalah rajin membuat catatan atau intisari pelajaran atau yang biasanya kalian sebut rangkuman. Yaitu dengan mencatat bagian-bagian penting dari pelajaran, sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Oke, yang ketiga adalah disiplin dalam belajar. Apa itu disiplin dalam belajar? Apabila kita sudah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, jika kalian melakukan belajar setiap sore, maka setiap sore kalian harus atau wajib belajar. Itu adalah disiplin dalam belajar. Ada contoh lagi, contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Yang terpenting adalah belajar disiplin tetapi jika waktunya makan, mandi, atau ibadah, sebaiknya lebih dipentingkan makannya, mandi, dan ibadahnya. Ada lagi contoh bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Lah, sekarang yang banyak kalian perbuat adalah bermain game. Itu adalah salah satu contoh merusak konsentrasi belajar. Jadi waktu belajar kalian tersita karena kalian sibuk dengan gamenya. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup, namun tidak melelahkan. Jadi ada waktu belajar sendiri. Seandainya waktu belajarnya 1 jam, maka bermain gamenya
bisa 10 menit. Nah, jangan lama-lama. Belajarnya 10 menit, main gamenya 30 menit. Itu yang salah. Yang benar adalah belajarnya 30 menit, main gamenya 5 menit. Oke. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi. Kebanyakan anak-anak sekarang bermain gamenya itu bermain game yang tidak mendidik dan menimbulkan rasa penasaran. Jadi terus main dan menghasilkan kalian malas untuk belajar. Yang terakhir adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Jangan di kelas ngomong sendiri, akibatnya ketika guru kalian menerangkan, kalian tidak paham. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku, dan nanti akan keluar saat ulangan. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat. Hafalkan sambil dimengerti. Jika sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Cari soal-soal di lain buku, internet, itu adalah cara yang paling tepat. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dan kunci jawaban. Jika ada yang salah, ulangi kembali soal-soal yang telah dijawab. Demikian tips dari Bu Novi, cara belajar efektif. Bagaimana? Kira-kira sudah paham tips cara belajar efektif? Insya Allah sudah ya, karena kalian anak-anak hebat, anak-anak pandai. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dengan mengetahui tips cara belajar efektif, kalian juga makin giat untuk belajar. Karena kunci utama kesuksesan adalah kemauan kalian. Jika kalian mau, maka insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan terwujud. Oke, terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.